Okay Not to Be Okay merupakan salah satu drama Korea yang tengah viral di masyarakat, di mana salah satu tokoh yang bernama Moon-young menderita gangguan jiwa yang bernama antisocial disorder. Nah, bersama dengan saya akan mewawancarai seorang psikologi klinis yang akan menjelaskan kepada kita terkait gangguan mental yang dialamin oleh si Moon-young. Halo Kak, sebelumnya makasih banget ya buat waktunya. Jadi udah luangin waktu buat kita buat wawancara. Kak, sebelumnya aku mau nanya gimana nih tanggapan Kakak dengan film It's Okay But Not Okay ini? Oke, untuk menanggapi drama dari It's Okay Not to Be Okay, menarik sih untuk dramanya karena dia membahas tentang mental health dan cukup banyak disorder atau misalnya gangguan mental ada dibahas juga di sana gitu. Jadi ketika nonton ini pun dia mengemas dramanya itu dengan menarik kayak gitu. Jadi aku sih baru nonton 4 episode, lagi menunggu lanjutannya juga. Tapi so far aku enjoy dengan ceritanya kayak gitu. Nah Kak, aku ini lebih pengen ngarah ke karakternya si Moon-young sendiri yang ceweknya itu. Nah, itu kan dia karakternya ini dia antisocial disorder ya Kak ya? Termasuk itu ya? Antisocial personality disorder ya. Kalau menurut dramanya sih seperti itu. Nah, bisa dijelasin nggak Kak artinya antisocial disorder itu apa? Antisocial personality disorder itu merupakan salah satu dari gangguan kepribadian. Nah, contoh dari gangguan ini itu adalah mereka itu cenderung suka memanipulasi orang, kemudian mereka itu juga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak baik, kemudian mereka itu cenderung tidak memiliki empati terhadap orang lain. Jadi ya mereka melakukan apapun suka-suka mereka. Dan orang yang memiliki antisocial personality disorder ini cenderung akan lebih mudah ke arah tindakan-tindakan yang kriminal. Karena mereka tidak mempedulikan mengenai norma yang ada atau misalkan rules yang ada, kayak gitu sih. Kak, tadi kan kakak bilang tentang kayak memanipulasi orang lain, kurangnya empati gitu-gitu. Nah, apakah itu juga terjadi pada orang-orang normal seperti kita gitu? Kalau memanipulasi ya bisa aja. Ada juga orang-orang normal tapi bisa juga memanipulasi seseorang. Tapi untuk bisa dikatakan antisocial personality disorder ini sendiri pun itu ada banyak aspek yang harus dilihat kayak gitu. Jadi bukan berarti orang memanipulasi orang lain berarti dia antisocial personality disorder. Enggak kayak gitu. Jadi ada banyak faktor-faktor yang harus dilihat dulu, dilihat dari masa lalunya juga, dilihat dari tindakan-tindakan dia juga, dan dilihat dari sekarang dia gimana juga akan mempengaruhi diagnosa. Iya Kak. Lalu kan apa sih ada juga nih yang bilang kalau si Moon-young ini dia itu disebut juga psikopat karena katanya suka benda-benda tajam. Nah, antisocial disorder sama psikopat ini berhubungan nggak sih Kak? Jadi sebenarnya kalau di psikologinya sendiri pun psikopat atau sosiopat, kan ada psikopati dan sosiopati itu sebenarnya berada di bawah payung antisocial personality disorder kayak gitu. Jadi itu merupakan bagian dari gangguan kepribadian itu. Jadi kalau dibilang sama atau enggak, sebenarnya ada perbedaan, hanya saja di bawah naungan dari antisocial personality disorder gitu. Nah, untuk antisocial disorder ini penyebab orang bisa seperti itu gimana Kak? Kalau si Moon-young kan dia karena emang masa kecilnya yang dicekik bapaknya. Selain itu, emang apa sih yang mempengaruhi orang itu bisa jadi orang yang antisocial disorder? Jadi sampai saat ini sih belum ada kayak alasan yang pasti kenapa seseorang bisa menderita gangguan kepribadian itu. Cuman biasanya seseorang bisa antisocial personality disorder karena adanya berbagai perpaduan yang ada. Misalkan entah itu dari trauma, entah itu memang orang tuanya juga memiliki gangguan ini,
berarti genetik kan, entah lingkungannya dia. Nah, kalau misalkan dari cerita drama itu, kita masih belum benar-benar tahu pasti kenapa dia bisa sampai antisocial personality disorder kayak gitu. Cuman kalau seseorang mau didiagnosa sebagai antisocial personality disorder pun itu nggak boleh di bawah 18 tahun kayak gitu. Jadi hanya boleh jadi diagnosa ini hanya boleh diterapkan untuk yang usia 18 tahun ke atas kayak gitu. Dan juga kalau misalkan dia dulunya baik-baik aja, di 15 tahun ke bawah dia baik-baik aja, kehidupannya baik-baik aja, itu juga nggak bisa kita bilang dia memiliki antisocial personality disorder kayak gitu sih. Jadi banyak banget aspek-aspek yang harus kita lihat, sampai ke masa lalunya pun kita harus perhatikan. Tapi yang paling mempengaruhi antisocial disorder ini itu masa lalu orang atau genetik orang atau lingkungannya, Kak, yang paling mempengaruhi? Oke, jadi kita nggak bisa bilang yang mana lebih besar dan segala macam. Cuman memang seseorang mengalami antisocial personality disorder ini pasti ada traumanya juga. Dan juga kalau misalkan orang tuanya itu memiliki gangguan ini, kemungkinan untuk anaknya juga memiliki lebih besar. Kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa bilang traumanya lebih besar. Pasti karena trauma, atau misalkan pasti karena genetik, atau pasti karena faktor lingkungan dan segala macam, nggak bisa. Tapi biasanya itu perpaduan di antara ketiga hal itu. Jadi misalkan dia punya trauma, habis itu ternyata dia juga punya orang tua yang punya gangguan ini. Kemungkinan besarnya itu akan lebih tinggi gitu. Oh, begitu. Terus Iya. apakah orang yang punya antisocial disorder ini bisa diobatin, Kak? Maksudnya bisa berubah gitu keluar? Kalau fully healing itu belum tentu gitu. Cuman biasanya yang di healing itu adalah tindakannya dia. Jadi mulai memberitahu yang mana baik dan benar, terus kemudian mengurangi perilaku-perilaku dia yang impulsif, atau misalkan mengajarkan dia untuk lebih mengontrol emosinya dan segala macam kayak gitu, lebih ke arah sana. Jadi kalau misalkan dari kepribadiannya sendiri pun itu harus dari dirinya. Jadi kita itu lebih ke arah menterapi dia supaya dia itu lebih bisa masuk ke dalam lingkungan dan bisa bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan, dan lebih belajar mengontrol diri aja. Dan itu pun harus dari dirinya. Kalau misalnya dia nggak mau, ya nggak bisa, susah. Oh, jadi nggak menggunakan kayak obat-obatan atau apa ya, Kak? Tapi emang dari terapi. Obat-obatan bisa. Kalau obat-obatan itu jatuhnya mereka harus ke psikiater. Dan pemberian obat-obatan ini pun biasanya mungkin lebih ke arah stabilisasi moodnya, kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan dia ada gejala-gejala yang psikotik, nanti akan diberikan obat yang psikotik, seperti itu. Jadi biasanya jalannya beriringan. Terapinya juga iya, kalau obat dia memang butuh, itu juga diberikan. Oh, begitu. Ya, aku paham. Terus kita sendiri nih, Kak, gimana sih caranya kalau dari kita sendiri nyikapin orang-orang yang punya antisocial disorder gitu, supaya kitanya orang normal juga bisa komunikasi dengan baik dengan dia. Kalau untuk berkomunikasi sih kita masih bisa berkomunikasi ya dengan mereka. Hanya saja mungkin lebih baik menyerahkan hal ini ke tenaga profesional, mau itu psikolog, mau itu psikiater. Kemudian dari kita lebih ke arah mensupport dia untuk ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Jadi kita mengingatkan dia. Misalkan kalau misalnya mau melakukan tindakan yang tidak baik, kita ingat untuk jangan seperti ini, atau misalkan ingat kalau misalkan kamu masih punya hal-hal lain untuk diperjuangkan dan segala macamnya. Jadi support kita sebagai orang yang berada di samping dia lebih ke arah mensupport dia, kayak gitu. Dan misalkan dia lagi impulsif, ya kita belajar untuk menenangkan dia, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan untuk terapi atau pemberian obat-obatan, serahkan ke tenaga profesional. Oh, begitu. Kalau komunikasi sih masih bisa komunikasi. Kalau orang kayak antisocial disorder itu dia ada kecenderungan buat ngelukain diri dia sendiri gak sih, Kak? Ngelukain maksudnya diri. Gimana? Dia ada kecenderungan nggak buat melukai dirinya sendiri gitu selain orang lain?
Jadi kayak Dia bisa membahayakan dirinya sendiri dan bisa membahayakan orang lain jika ada hal yang ingin dia capai. Kayak gitu. sama Jadi nggak ada kemungkinan sama orang koleris gitu? koleris. Iya, yang apa sih, segala sesuatunya harus tercapai gitu. Oh, yang tipe kepribadian itu enggak sama. Enggak sama. Nggak sama. Tapi orang yang memiliki antisocial personality disorder ini kalau misalkan mereka mau apa harus dapat gitu. Mereka bahkan tidak mempedulikan orang-orang di sekitar atau bahkan mempedulikan dirinya. Yang penting dia dapat kayak gitu. Iya, benar banget berarti ya kayak karakter si Moon-young itu yang harus dapat tanya si Gangtae. Ya kayak gitu kira-kira. Jadi kalau untuk melukai diri sendiri, ya bisa aja dia melukai diri sendiri, tapi bukan melukai kayak self harm untuk kepuasan atau untuk lari dari masalah, bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah dia mau achieve apa dan dia butuh untuk melukai diri, dia akan lukain dirinya kayak gitu. Ya. Beda. Kak, sekian dari wawancara kita. Makasih banget loh Kak udah jelasin tentang antisocial disorder dan aku jadi tahu banyak sekarang. Ya sama-sama, semoga bisa membantu. Iya, makasih ya Kak Jennifer buat wawancaranya. Makasih. Sukses terus Kak. Dadah. Ya, kamu juga. Bye, thank you. Ya, dadah. Thank you Kak.